Halo, selamat sore Kak. Iya, selamat sore, Kak. Sebelum kita mulai, mungkin saya perkenalan dulu lah ya. Eh, Perkenalkan Kak, nama saya Naomi Mare. Saya mahasiswa Kesehatan Masyarakat USU. Saat ini semester 6. Dan saya ada tugas untuk melakukan konseling terkait masalah apa aja. Jadi nanti kakak bebas menceritakan kira-kira mau cerita apa aja ataupun mau cerita problem apa. Sebelumnya kakak lebih nyaman dipanggil kakak atau ada mungkin mbak gitu. Lebih nyaman yang Kakak mana aja kak? tuh, nyaman sama nyaman kakak aja. Oh, panggil kakak aja. Oke kak, mungkin buat nama samaran aja kali ya, Kak Nata. Kak Nata, Kak. Kak, dipanggil Kak Nata nggak apa-apa kan ya kak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke Kak Nata. Kak Nata gimana perasaannya hari ini? Bagus sih hari ini, Kak. Bagus itu maksudnya gimana Kak? Boleh dideskripsikan lebih rinci? Bagus ya, karena sehat juga, suasana nggak kalau banyak beban. Oh, I see. Berarti karena masih fit dan belum nggak ada tekanan-tekanan dari luar ya Kak? Iya, Kak, iya. Oke Kak Nata. Kak Nata ada cerita apa hari ini? Atau ada problem-problem yang mau di-sharingkan? Iya, Kak. Sharing tentang apa Kak? Jadi kan, Kak, aku itu kesehariannya tuh kadang kan bekerja, terus kadang kayak mut-mutan gitu, baru kalau ada hal sepele ibaratnya mau jadi besar gitu, Kak. Mut-mutan itu maksudnya gimana ya Kak? Maksudnya hal-hal sepele yang gimana? Boleh diceritakan mungkin salah satu kronologi atau kejadian terkait hal yang baru Kakak sampaikan? Misalnya gini kan, Kak, aku ada nggak senang gini di tempat kerja. Terus temanku yang satu lagi nggak tahu apa-apa ibaratnya, Kak. Padahal aku marahnya sama temanku yang pertama nih, ya kan? Iya. Dan padahal nggak ada niat marah untuk teman kedua ini, pas pula dia nanya saat padahal moodku lagi nggak bagus. Jadi mau melampiaskan juga samanya, Kak. Itu kayak mana ya? Kenapa aku ini ya, Kak? Oh, berarti misalnya kakak marah sama satu orang, terus karena marah sama satu orang akhirnya kebawa dan jadi marah ke semua orang yang di sekeliling kakak gitu ya kak? Iya, Kak. Dan jadi kayak besar kali jadinya masalahnya. Padahal ibaratnya nggak ada niatan sebenarnya, tapi tiba-tiba aja terlampiaskan gitu, Kak. Oh. Kejadian ini udah lama kak? Atau baru-baru ini kakak baru suka tiba-tiba mut-mutan gitu? Udah agak lama juga sih, Kak. Tapi akhir-akhir ini kok lebih sering gitu, Kak. Oh, I see. Barangkali coba diingat-ingat dulu kak. Mana tahu ada misalnya masalah gitu yang belum terselesaikan atau barangkali ada beban yang belum kakak luapkan. Makanya ketika ada satu pemicu aja, akhirnya jadi meledak-ledak gitu. Menurut kakak ada nggak? Kira-kira ada nih problemnya yang belum terselesaikan gitu. Jadi ketika ada satu problem lagi yang datang, akhirnya jadi nggak terkontrol lagi gitu kak. Mungkin, Kak, karena kayak susah juga bersosialisasi. Baru kalau kadang mau overthinking gini, Kak. Misalnya nggak, kenapa aku harus ditunjuk? Padahal aku nggak bisa. Ibaratnya gitu, Kak. Jadi kayak menyampingkan diri, nggak percaya. Oke, tadi kakak bilang susah bersosialisasi. Kakak susah bersosialisasi ini dalam artian gimana kak?
dalam artian orangnya tertutup sekali atau tidak bisa berekspresi atau gimana kak? Iya kak, tertutup kali lah. Pokoknya kayak gak suka rame-rame gitu. Oh, nggak suka rame-rame ya. Hmm, Karena kesehariannya juga kan banyak sendiri baratnya gitu kak. Jadi nggak mampu bersosialisasi. oh, sosial energinya cepat habis ya kak ya. Iya kak. Memang ada sih seperti itu kak, yang emang sosial energi ataupun energi untuk berinteraksi sama orang-orang itu cepat habis. Iya kak, kalau contohnya berkumpul-kumpul berbicara-bicara sama orang lain, kadang mati-mati kata-kata, nggak tahu berkata menyambung kata-kata teman itu. Jadi, Oh, jadi diam lagi tuh. Dibilang kayak sombong, pakai mana ini nggak pandai bergaul gitu. oh begitu ya kak ya. Menurut kakak, kakak sekarang lebih perlu terbuka lagi atau enggak ke orang lain? Menurutku sih harus kak. Oke, jadi kak, menurut saya kalau kakak mau lebih terbuka ataupun lebih kelihatan sebagai orang yang nggak terlalu cuek sama lingkungan sekitar, boleh dicoba dari hal-hal yang sederhana kak. Mungkin sesederhana kayak kakak pergi nih ke tempat kerja, kalau jumpa sama rekan kerjanya disapa gitu, sesederhana bilang selamat pagi atau nanya kabarnya atau bahkan nanya naik apa tadi ke kantor gitu. Jadi gini kak, aku kadang juga berpikir maunya aku kayak terbuka mengungkapkan sesuatu biar kayak berani dulu gitu sekali-sekali. Gimana menurut kakak? Oh kakak sebenarnya pengen banget untuk mencoba terbuka gitu ya? Iya mencoba, apa salahnya gitu ya kan kak? Iya betul sih kak. Jadi eh kalau emang kakak misal mau ini kan mau lebih terbuka ke lingkungan, mau mengkomunikasikan hal-hal yang kakak rasakan, itu makin baik sih kak. Contohnya sesederhana kakak di tongkrongan yang takut salah atau takut nggak sependapat sama mereka. Setiap orang itu berhak punya pendapatnya masing-masing. Jadi ketika kakak mengutarakan pendapat itu, ya kakak harus bilang ke diri kakak bahwasanya mereka terima nggak terima, ya nggak apa-apa. Itu kan pendapatku, itu pandanganku gitu. Bisa jadi sebenarnya pandangan yang kakak punya itu teman kakak itu nggak pernah mikirin, atau bisa jadi pandangan yang kakak punya itu kasih insight yang baru sebenarnya buat teman-teman kakak gitu. Jadi jangan takut salah dulu. Setiap orang berhak kok punya pandangan yang berbeda dari orang yang lain gitu kak. Hmm. Berarti bagus lah itu ya kan kak? Bagus untuk lebih terbukanya maksudnya kak. Iya kak. Iya kak, dicoba aja kak. Gak ada yang salah kok dengan untuk mencoba lebih terbuka, karena kan seperti yang saya bilang tadi, kunci segala sesuatu itu adalah komunikasi. Jadi komunikasikan apa yang kita rasa, katakan atau ungkapkan apa yang kita pikirkan gitu. Atau kalau ada misal topik-topik yang menurut kakak di tongkrongan itu kurang kakak kuasai, bisa kakak pelajari dulu atau bisa kakak dalami dengan membaca buku atau baca artikel-artikel di Google, biar kalau nanti ada waktu buat nongkrong atau nimbrung sama teman-teman kakak bisa ikutan gitu, karena kakak udah kuasai dulu nih topiknya yang sering dibicarakan sama teman-teman kakak. Oh iya iya kak. Gitu kak. Hmm, Tapi kan kak, bukan sama teman-temanku aja tuh kayak gini kak.
di keluargaku juga aku termasuk orang yang kayak pendiam, memendam kayak diri, nggak terbuka gitu Kak. Kadang juga kalau ada masalah kayak aku pikir aku bisa menyelesaikan masalah ini tanpa keluargaku, tapi ternyata enggak Kak. Kayak jadi nggak ada solusi gitu. Padahal misalnya kalau udah masalah itu makin besar, barulah aku mau ngasih tahu sama keluargaku. Oh, jadi kakak pendam dulu masalahnya, terus nanti kakak pikiri sendiri, terus ketika udah muak dan nggak dapat solusi, baru kakak share ke keluarga gitu ya kak? Iya Kak. Nah, di situ kan secara nggak langsung, kakak udah eh, mengatakan bahwa sebenarnya solusi dari masalahnya komunikasi kan kak? Iya Kak. Kenapa kakak nggak terbuka sama keluarga kakak? Apakah di keluarga kakak itu nggak diberi wadah atau orang-orang di keluarga kakak itu nggak memberikan kita space untuk speak up atau gimana kak? Perasaannya Kak kayak bisa aja gitu nyelesain tanpa merepotkan keluarga gitu. Jadi kakak cenderung bergantung ke diri sendiri ya? Iya Kak. Oh, I see. Kita kan sebagai makhluk sosial juga ya kak, nggak bisa apa-apa sendiri ya kan kak. Iya Kak. Sebenarnya apa-apa kita harus melibatkan orang lain. Kadang kan kak, kita nggak paham soal solusi dari permasalahan kita, kita ngerasa udah buntu kali. Tapi kalau kita ceritain sama orang, bisa jadi orang itu punya hal yang sebenarnya kita nggak terpikir ke situ gitu kak. Atau juga kan kak, ketika kita udah buntu kali atau ketika kita nggak tahu lagi solusinya, cerita ke orang itu sangat-sangat membantu untuk kita rilis stres yang kita rasa, walaupun kita sebenarnya belum tahu kita bakal dapat solusi atau enggak, tapi setidaknya kita dengan cerita ke orang sebenarnya kita udah dapat yang namanya ketenangan batin gitu kak, karena udah membagikan stres kita ke orang lain. Gitu ya kak. Iya kak, jadi coba kakak lebih. Jadi intinya Kak lebih terbuka aja ya Kak. Iya, betul Kak. Apalagi kan orang tua kita udah lebih lama ya hidup di dunia ini. Jadi banyak problem-problem yang emang mereka udah hadapi dulunya. Jadi terutama untuk orang tua, misal ada kita permasalahan hidup, boleh kita konselingkan, boleh kita ceritakan. Karena mereka lebih paham ibaratnya asam dan garam kehidupan gitu Kak. Iya Kak. Iya Kak, keluarga aku pun juga memang semua kayak terbuka gitu ya Kak. Dan kayak peduli gitu. Kadang juga mau ditanyain gimana keseharianmu. Tapi aku aja yang kayak pendiam, I see. terbuka, nggak mau bicara. I see. Berarti sebenarnya atmosfer keluarga kakak sangat baik ya kak, dan sangat mendukung kakak untuk terbuka gitu ya. Iya Kak. I see. Tapi kalau emang atmosfer keluarganya bagus begitu, harusnya kita ini terpengaruh juga nggak sih kak? Kalau emang orang tuanya suka nanyain segala sesuatu, misal sudah tentang keseharian kita, harusnya anaknya juga itu nggak sih kak? Jadi otomatis jadi lebih
suka cerita karena orang tuanya ngasih wadah untuk mereka bercerita. Nah itulah masalahnya Kak, makanya aku juga bingung sama diriku sendiri, kenapa nggak mau terbuka, malah memendam untuk diri sendiri. Coba ini ya Kak, lebih menurut kakak itu nggak Kak? Tadi kan kakak bilang kakak lebih mengandalkan diri sendiri, berarti kakak kurang percaya sama orang lain atau gimana Kak? Iya Kak, kurang percaya sih aku, kayak udah ada beberapa sih kawan yang udah kayak percaya kali, tapi ternyata dia menyalahgunakan kepercayaan yang telah kupercayakan Kak. Jadi kakak jadi kurang percaya dan lebih tertutup itu karena sebelumnya udah ada pengalaman gitu ya Kak? Iya Kak. I see. Kalau masalah sama orang yang kemarin itu udah selesai belum Kak? Atau kakak pergi gitu aja? Ya, sebenarnya sih kami berteman juga ya Kak, cuman nggak kayak dulu lagi karena nggak bisa gitu jaga rahasia atau menjaga kepercayaanku. I see. Hidup teman seperti biasa Kak. Oh, berarti itu ke teman kakak ya Kak? Mungkin Iya. iya, memang kadang orang mengecewakan ya Kak. Karena Kak, kalau udah percaya, padahal dia ceng-ceng. Betul Kak. Tapi kalau begitu, sebenarnya kita sebagai manusia ada baiknya kita ada satu tempat gitu sih Kak buat cerita. Seperti yang kakak bilang tadi, ternyata orang tua kakak itu orangnya care. Jadi coba lebih dekatnya ke orang inti. Jadi ceritain hal-hal keseharian kakak yang ke keluarga intinya kakak. Contohnya ke mama kakak, yang sebenarnya emang secara nggak mungkin kan orang tua itu membocorkan aib-aib anaknya atau problem-problem anaknya ke muka umum. Karena kalau apalagi kalau ibu ya Kak. Jadi kalaupun kakak emang dikecewakan sama orang luar ataupun sama teman kakak, mungkin boleh tumpuan tempat untuk berceritanya atau sharing masalah-masalah kesehariannya sama orang tua. Bukan berarti ketika teman kita melakukan kesalahan, semua orang kita tidak percayai, termasuk ke orang tua kita gitu Kak. Ya itulah salah aku kemarin Kak. Kemarin kan ceritanya aku masih kuliah gitu. I see. Jadi Kuliahnya di mana Kak? kenapa Kak? Kuliahnya di mana Kak? Di Medan juga Kak. Jadi kayak apa-apa itu ya ceritanya sama teman, nggak sama orang tua. Oh, berarti rumah kakak itu ya Kak, jauh dari orang tua? Iya Kak. Oh, iya ya. Tapi kemarin nggak coba ini juga Kak, misal komunikasi sama orang tua lewat telepon gitu. Ya karena pikiran juga Kak, kalau cerita sama orang tua itu kayak ini kan masalahku sendiri, aku nggak mau membebani orang tuaku. Jadi mungkin aku bisa menyelesaikan sendiri gitu aja. Rupanya nggak taunya malah kayak terbawa lah sampai ini. Kalau ada masalah jadi kayak hal sepele jadi besar. Rupanya kayak jadi berdampak gitu lah Kak. Oh,
Berarti prinsipnya kayak anak kos lah ya kak, udah membebani dari segi biaya, jangan lagi membebani orang tua dari segi psikologis gitu ya kak. Iya, betul Kak. Oh, I see, I see. Tapi, tapi sebenarnya kak, em, kayak yang saya bilang tadi, sebenarnya kalau kayak kita ya, kita pribadi, kakak suka nggak kalau ibu kakak cerita secara luas, nggak nutupin problem yang dia punya? Kenapa Kak? Kakak lebih pilih mana? Ibu kakak cerita tentang problemnya dia, sesederhana problem keuangannya ke kakak, atau lebih milih ibu yang nutupin problemnya biar kakak nggak terbebani selama kuliah? Ya harusnya ya sama-sama terbuka gitu lah Kak. Nah, berarti kakak juga seneng sebenarnya kan diajak cerita ataupun komunikasi terkait masalah yang orang tua kakak alami, walaupun kakak punya masalah sendiri. Iya lah Kak. Nah, demikian juga orang tua kak. Walaupun ada problem ekonomi, tapi mereka pasti tetap siap kok menampung dan tetap senang kalau orang yang pertama kakak cari itu ketika kakak bermasalah itu mereka gitu kak. Iya Kak, jadi kedepannya ini pun aku mau coba belajar lagi gitu Kak. Mudah-mudahan membantu. Kedepannya kakak bakal lebih gimana lagi kak? Lebih coba ngomong konsultasi sama orang tua. Mungkin barangkali ada yang lebih terjawab daripada dipendam-pendam sendiri. Iya, iya sih kak. Memang struggle-nya orang introvert itu ya kak, susah Kan, Kak? untuk. Karena kadang kita kalau ngomong takutnya orang nggak ngerti. Tapi ya Iya, seperti yang saya bilang tadi, semua orang berhak punya pandangan ya kak. iya Kak. Oke kak. Semoga lah ya apa yang kita bicarakan hari ini boleh kakak terapkan ya kak. Semoga juga kehidupan sosialnya lebih oke dan bisa lebih akrab ke teman-temannya, juga bisa lebih akrab dan terbuka ke keluarganya ya kak. Amin, iya Kak. Makasih banyak. Lancar pekerjaannya ya kak. Terima kasih Kak. Oke, thank you buat waktunya kak. Sehat selalu. Iya Kak, Kakak juga sehat selalu. Semoga Oke. sehat. Jangan ada beban pikiran kayak aku yang nggak bisa diungkapin. Siap-siap kak. Oke, bye-bye kak. Belajar bisa dari masalahku ini Kak. Iya, siap kak, siap kak. Oke deh. Sampai jumpa lagi Oke kak. Kak.